Baik, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Semuanya Bu. pada puasa. Bu. Bu. Baik. Alhamdulillah. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa akan mempelajari materi fisika selanjutnya. Nah, semuanya di sini sudah puasa, berarti sampai dulu presentasi atau diskusi kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Nah, untuk sebelumnya Ibu minta tolong pada Sastika untuk bantu sunscreen ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih pada Tika. Nah, hari ini kita akan membahas nanti akan materi gelombang. Nah, hari ini ada guru yang akan membantu pembahasan kita, yaitu pembahasan pertama nanti akan dijelaskan oleh Bu Zahra tentang dasar-dasar pada gelombang. Nah, yang kedua nanti akan Ibu jelaskan tentang nanti apa itu gelombang berjalan dan juga nanti gelombang stasioner. Nah, Ibu harapkan untuk Anda semua agar memperhatikan yang dijelaskan biar nanti mengerti tentang gelombang karena nanti akan bersangkut paut dengan materi selanjutnya. Gitu. Oke, kepada Ibu Zahra silakan Bu. Kelas, selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Apakah semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Baik. Jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Gelombang, Bu. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Jadi, nanti kita mau belajar apa aja sih? Jadi yang pertama ada pengertian gelombang, ada karakteristik gelombang, ada klasifikasi gelombang, lalu ada besaran gelombang dan gelombang berjalan serta gelombang stasioner. Nah, sebenarnya apa sih itu gelombang? Apa ada yang tahu apa itu gelombang? Getaran yang merambat, Bu. Ya, betul sekali Dini. Apakah ada yang lain? Oke, mungkin tidak. Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambatkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik gelombang. Eh, mungkin Ananda tahu ya, mungkin ada beberapa Ananda yang tahu apa aja sih karakteristik gelombang itu. Apakah ada yang bisa memberitahu apa aja sih karakteristik gelombang itu, bagaimana gelombang itu, dapat diapakan gelombang itu? Apakah ada yang bisa, ada yang tahu? Baiklah, kita kasih contoh yang pertama. Kita kasih yang pertama yaitu pertama, karakteristik gelombang adalah dapat mengalami pemantulan atau refleksi.
Nah, selanjutnya, gelombang dapat mengalami pembiasan atau yang biasa kita sebut refraksi. Lalu, apakah ada yang tahu lagi? Mungkin Ananda cukup pernah mendengar ya tentang refleksi, refraksi, dan difraksi. Selanjutnya, gelombang dapat mengalami perpaduan atau yang bisa kita sebut interferensi. Dan yang terakhir, gelombang dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi. Selanjutnya, Ananda semua, gelombang ini dapat kita klasifikasikan, yaitu yang pertama berdasarkan mediumnya, berdasarkan arah getarnya, dan berdasarkan amplitudonya. Nah, untuk yang berdasarkan mediumnya itu ada yang pertama gelombang mekanik, di mana gelombang ini membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya yang Ananda mungkin pernah dengar atau pernah tahu, yaitu seperti gelombang bunyi, tali, permukaan air. Nah, itu termasuk salah satu gelombang mekanik. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang yang tidak membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat, seperti gelombang cahaya. Nah, untuk berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dapat kita bagi jadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, seperti ada gelombang tali. Selanjutnya, gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya, yaitu adalah gelombang bunyi. Nah, bisa Anda lihat contohnya, contoh gelombangnya. Yang pertama ada gelombang transversal, di mana bentuknya seperti ada gunung, ada lembahnya. Sedangkan gelombang longitudinal itu berbentuk lingkaran-lingkaran seperti per. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan amplitudonya, di mana ada gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudenya tetap di setiap titiknya, seperti gelombang cahaya dan gelombang tali. Sedangkan gelombang diam atau stasioner, gelombang yang amplitudenya berubah 0,002 ubah di setiap titiknya, yaitu gelombang hasil perpaduan dua buah gelombang berjalan. Selanjutnya, kita akan membahas besaran-besaran pada gelombang. Sebelumnya, apa Ananda ada tahu apa saja sih besaran dalam gelombang itu? Ada apa saja? Di sini kan udah ada contohnya satu, amplitudo. Nah, lalu apa ada yang tahu lagi apa saja besaran-besaran dalam gelombang itu? Panjang gelombang, Bu. Ya, Ada panjang frekuensi, gelombang. Bu, periode. Yaudah, Bu. Ya, Puncak Frekuensi, gelombang. Bu. Oh. ya betul sekali semuanya. Ada amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang. Nah, yang pertama ada amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Yaitu amplitudo adalah simpangan terbesar yang dihitung dari titik seimbangnya. Seperti contoh di sini, yang B dan yang D1. Itu bisa Anda lihat itu adalah amplitudo. Jadi letak amplitudo itu di tengah-tengah, di mana simpangan terbesarnya. Selanjutnya, ada panjang gelombang atau yang biasa kita sebut lambda, yaitu panjangnya satu gelombang. Nah, untuk gelombang longitudinal, itu panjang satu gelombangnya itu adalah jarak antara rapatan satu dengan rapatan yang renggang.
Seperti bisa dilihat, itu ada yang renggang dan ada yang rapat. Nah, satu renggangan dan satu rapatan itu sama dengan satu gelombang. Selanjutnya ada gelombang transversal, di mana panjangnya satu gelombang transversal itu adalah satu lembah dan satu bukit. Seperti yang bisa dilihat di gambar itu, bisa kita tengok itu ada satu bukit, lalu ada satu lembah. Itu satu bukit dan satu lembah itu bisa kita sebut sebagai panjang gelombang atau satu gelombang. Selanjutnya, ada puncak gelombang. Puncak gelombang itu titik tertinggi pada gelombang. Nah, untuk puncak gelombang adalah titik tertinggi pada gelombang. Kalau digambar, kita bisa lihat yang itu adalah yang B dan yang F. Itu adalah puncak gelombangnya. Dan selanjutnya ada dasar gelombang. Nah, dasar gelombang itu adalah yang di huruf D dan di huruf H. Itu adalah dasar gelombang. Lalu, seperti yang udah kita bicarakan tadi, ada bukit gelombang. Anda bisa tahu kan yang mana bukit gelombang dan yang mana lembahnya. Nah, selanjutnya ada besarannya yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang dalam waktu 1 detik, di mana kita dapat mencari frekuensi itu dengan rumus N per T atau banyak gelombang per waktu. Selanjutnya, untuk periode, itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh, di mana dapat kita cari dengan T besar sama dengan T kecil, yaitu waktu per N, atau banyaknya gelombang. Selanjutnya, ada cepat lambat gelombang, atau V. Adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu, di mana V sama dengan bisa kita gunakan S per T atau lambda per periode, atau bisa kita buat jadi lambda per frekuensi. Selanjutnya, besaran gelombang selanjutnya ada sudut fase, di mana sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dalam persamaan umum gelombangnya, dan secara matematis dirumuskan seperti yang dilihat pada layar Anda semua, yaitu ada theta V sama dengan dalam kurung omega T kurang KX sama dengan 2pi waktu per periode dikurang X per lambda. Dan untuk fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpang dan arah gerak gelombang, di mana secara matematis fase gelombang dirumuskan sebagai pp sama dengan T kecil per T besar dikurang X per lambda. Dan yang terakhir ada beda fase, di mana beda fase itu adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Persamaannya bisa Anda lihat pada layar, itu adalah delta P sama dengan X2 dikurang X1 per lambda sama dengan delta X per lambda. Nah, kita masuk ke contoh. Apa ada yang bisa membacakan soalnya? Apakah ada yang mau membacakan soalnya? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Irfan.
Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Frekuensi gelombang tersebut yakni 10 Hz. Hitung panjang gelombangnya. Nah, terima kasih kepada Ananda Irfan. Nah, kan sudah dibacakan oleh Irfan. Apakah ada Ananda yang bisa menjawabnya? Apa ada yang tahu bagaimana cara mencarinya? Apa ada yang bisa? Saya bisa, Bu. Ya, Putri, silahkan. Boleh dibacakan aja, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Diketahui dari soalnya itu kecepatan gelombang atau V sama dengan 20 meter per sekon. Lalu frekuensinya 10 Hz. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambdanya. Jadi rumusnya lambda sama dengan V per F. Dan kita ketahui tadi nilai V 20 meter per sekon dibagi 10 Hz. Sehingga panjang gelombangnya 2 meter, Bu. Ya, betul sekali, Putri. Apakah ada yang sama dengan Putri jawabannya atau berbeda? Sama, Bu. Jadi, yang telah dijawab oleh Putri tadi itu betul, di mana yang pertama kita ketahui eh, kecepatan gelombang yaitu 20 meter per sekon dan frekuensinya adalah 10 Hz. Yang kita tanya adalah panjang gelombang, di mana tadi sudah kita lihat rumus panjang gelombang yaitu lambda sama dengan P per F. Jadi kita masukkan P-nya 20 meter per sekon dibagi frekuensinya 10 Hz dan didapatkan panjang gelombangnya 2 meter. Terima kasih kepada Putri. Beri aplaus dulu kepada Putri. Baiklah, selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya, apakah ada yang ingin membacakannya lagi atau tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Baiklah, sebuah gelombang mempunyai periode 0,02 detik dan amplitudonya 0,1 meter. Hitung kecepatan rambat dan frekuensi gelombang tersebut. Sekian, Bu. Nah, terima kasih kepada Putri. Nah, yang untuk ini kita bahas saja langsung ya. Di mana tadi kita ketahui periodenya 0,02 detik dan amplitudonya 0,1 meter. Untuk mencari frekuensi, kita dapat menggunakan frekuensi sama dengan 1 per periode, karena periodenya setelah kita ketahui tadi. Jadi kita masukkan nilainya 1 per 0,02 detik, kita dapatkan frekuensinya 50 Hz. Dan untuk kecepatan rambat gelombang, kita memakai rumus panjang gelombang yang dimana V sama dengan lambda per T. Di mana lambdanya adalah 2A atau 2A per periode. Nah, kita masukkan 2 dikali 0,1 meter dibagi 0,02 detik. Dan kita dapatkan kecepatan rambat gelombangnya 10 meter per sekon. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Ibu kembalikan kepada Ibu Hani. Kepada Ibu Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Zara. Nah, nampaknya semuanya semangat ya, apalagi Putri udah jawab juga, udah bacain soal, itu juga Irfan dan juga semua udah partisipasi. Nah, kita lanjut ke sebelumnya Ibu izin all of cam ya, karena
ada kendala dengan jaringan. Nah, hari ini kita akan bahas kembali tentang gelombang berjalan. Nah, ini mungkin Ananda baru menemui ya gelombang berjalan. Kalau tentang dasar gelombang tadi udah ditemui di waktu SMP, udah juga ada membahas sedikit. Nah, kita langsung persamaan gelombang berjalan. Persamaan gelombang jalan itu tadi kan udah dijelasin nih sama Ibu Zahra, apa itu gelombang berjalan. Itu kan berdasarkan amplitudonya, tadi klasifikasiannya. Gitu. Jadi gelombang berjalan ini persamaannya adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, nanti persamaan ini nanti akan banyak contoh-contoh soalnya. Gitu. Nah, di mana O omega mungkin Ananda sudah temukan rumus omega kecepatan sudut ini di materi kita sebelumnya di getaran adalah 2 pi F. K-nya juga bisa Anda lihat K sama dengan 2 pi per lambda dan P-nya juga P per K. Nah, kalau nanti nih ada soal tentang itu, jadi bisa kita masukkan ke dalam. Kita ubah Y-nya berarti plus minus A sin. Kita ubah omeganya menjadi 2 PF. Berarti A sin 2 PF T plus minus diubah juga K-nya menjadi 2 pi per lambda. Berarti 2 pi per lambda dengan X. Tuh. Nah, itu keterangan-keterangannya mungkin yaitu adalah simpangannya. A adalah amplitudonya, W kecepatan sudut, T namanya gelombang bergetar, waktunya, periode jarak titik ke sumber getar, dan lambdanya adalah panjang gelombang. Lanjut, Tika. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita langsung bahas contoh soalnya biar Ananda mengerti. Nah, sebelumnya apakah ada dari Anda yang mau membacakan contoh soalnya? Saya, Bu. Baik, oke Putri. Lanjut, Put. Baik, suatu gelombang berjalan dan punya persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 4T kurang X. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal adalah pada satu titik asal telah bergetar selama Baik, terima kasih Putri. Nah, nampaknya Putri harus diberi nilai lebih nih Bu Dara. Putri hari ini Oke, aktif banget kita ya. ketahui ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dulu persamaannya apa. Berarti persamaannya 0,01 sin pi 4T kurang X. Di mana X ada 5 cm dan T adalah 2 sekon. Nah, tadi persamaannya sebelumnya adalah A sin omega T dikurang X. A adalah amplitudo. Sebelum ke pertanyaan tersebut, Ibu ingin tanya, nah, dari soal persamaan tadi, Y sama dengan 0,01 sin pi 4T kurang X. Yang amplitudonya yang berapa? Ada Anda yang tahu? 0,01, Bu. Iya, benar. Oke, berarti Anda udah paham ya. Berarti amplitudonya adalah 0,01. Nah, di sini kan ditanya nih simpangan atau persamaannya. Berarti kita masukkan 0,1 sin pi. Kita masukkan nilai T-nya berapa tuh? Nilai T-nya ada 2 2. sekon. Nah, ya benar. Nilai T-nya ada 2 sekon. Dan kita masukkan nilai X-nya berapa? 5 cm.
benar. Berarti nilai sin 5 0,01 sin pi 8 kurang 5. Nah, sin 8 kurang 5 berarti 3 kan? Sin 3 pi berarti 0. Berarti 0,1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Oke, jadi ini Anda udah tahu kan, sin 3 pi adalah 0, semua yang dikali kanan berarti 0. Nah, kita coba ke soal selanjutnya. Apakah ada Nanda yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ya, boleh. Terima. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan 5 sin pi 0,5 T dikurang 10,5 X. Periode gelombangnya adalah Baik. Terima kasih ya, Roima. Jangan lupa Bu Zahra, kita catat nilai lebih juga ke Roima. Nah, W-nya berarti untuk mencari W, kita lihat dulu apa-apa saja yang diketahui di situ. Nampaknya karena omeganya udah diketahui tuh. Sin omega T, berarti omeganya ada 0,5 V. Terus, nanti kalau omeganya yang ada di situ, kita menggunakan rumus yang omega sama dengan 2 pi per T. Nanti kalau soal ini bisa-bisa Ananda nih nanti memasukkannya. Misalnya ada soal yang di dalamnya itu ada K-nya, konstantanya. Oh, berarti Ananda bisa menggunakan yang memakai konstanta. Jadi, kita masukkan nilai omeganya 0,5 pi sama dengan 2 per T. Berarti T-nya 2 per 0,5 sama dengan 4 sekon atau 4 detik. Jadi T-nya adalah 4 detik. Lanjut, Netika. Nah, selanjutnya itu gelombang stasioner. Nah, apa itu gelombang stasioner? Apakah Nanda udah ada yang baca? Apa itu gelombang stasioner? Saya, Bu. Oke. Gelombang stasioner. Oke, nggak apa-apa Tika. Udah. Ya, boleh Gelombang buat. stasioner adalah gelombang dari hasil perpaduan atau interferensi dua gelombang yang berlawanan arah, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama. Oke, bagus Putri, terima kasih. Ya, benar sekali bahwa gelombang stasioner itu merupakan perpaduan antara gelombang. Boleh Tika lanjutkan? Nah, nanti kan ini gelombang pengklasifikasiannya berdasarkan amplitudonya tadi kan dijelaskan oleh Bu Zahra. Jadi ada gelombang datang, nanti juga ada gelombang pantul. Lanjut, Bu Zahra. Nah, gelombang stasioner ini kan ada dua nih. Mungkin Anda udah buat rangkuman juga, berarti udah mulai mengerti ya. Di gelombang stasioner itu ada yang pertama ujung terikat. Nah, bisa Anda lihat gambarnya. Titik pantul. Lanjut, lanjut Tika. Nah, gelombang biru adalah gelombang yang datang merambat ke kanan. Mungkin kurang jelas ya. Terus gelombang yang merah adalah gelombang pantul yang merambat ke kiri. Nah, kan persamaan gelombang pertama adalah sin omega T dikurang Kx. Itu berarti untuk yang biru yang merambat ke kanan. Mungkin Anda belum tidak jelas. Nah, gelombang merah adalah gelombang putus-putus gelombang pantulnya karena tadi ujungnya terikat. Nah, karena gelombang pantul berarti amplitudonya berlawanan menjadi min. Berarti untuk I1-nya gelombang A sin omega T kurang Kx. Untuk gelombang keduanya berarti min sin omega T dikurang Kx. Jadi kalau min dengan min jadi positif. Nah, A sin omega T plus Kx. Ini dikatakan. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul berselisih fase setengah. Ini itu
kurangnya satu gambar gelombang dan abang biru. Oke, Nanda, kita lanjut ya. Ini perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul tadi. Nah, berarti kan gelombang datang tuh kita ibaratkan perpaduannya adalah Y. Dan gelombang datang, gelombang pantul Y1 dan Y2. Berarti eh, superposisi gelombangnya Y1 ditambah dengan Y2. Lanjut, Tika. Nah, oke. Nah, kan itu gelombang tadi, kan Y1-nya tuh asin omega T kurang KX. Y2-nya asin omega T plus KX. Jadi, untuk tambahnya, karena negatif, berarti kita masukkan eh, asin omega T kurang KX dikurang as, min sin, sebenarnya min sin omega T kurang KX. Karena tadi yang Y2-nya sebenarnya min kan? Ini salah penulisan ya. Min. Terus, jadi kalau Anda masih ingat yang rumus matematika, kalau sin omega T kurang kx dengan min itu jika disatukan menjadi rumus persamaan dalam matematika menjadi 2A sin kx cos omega T. Dengan Y, keterangannya bisa Anda lihat. Kita lanjut ke titik perut, titik simpul. Nah, titik perut adalah titik yang amplitudonya selalu maksimum. Kan dia tuh perut tuh berarti oh di atas ya, perut. Nah, amplitudonya pasti maksimum. Jadi amplitudonya 2A sin KX sama dengan 2A. Kemudian sin KX sama dengan plus minus 1. Jadi KX itu bisa 1 pi per 2, 3 pi per 2. Nanti kan perutnya itu 1, 3, 5. Gitu. Jadi menjadi 2N plus 1 per 2 pi. Nah, nilai akhirnya ini mungkin Ananda nanti kalau itu adalah konsepnya gimana dapat hasilnya. Nah, nanti yang kita masukkan ke dalam soal berarti rumusnya X sama dengan 2N plus 1 alfa per 4. Di mana N-nya nanti untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Maksudnya N ini perut ke berapa? Perut ke 1, kedua, atau lainnya. Alfanya mungkin Anda udah tahu dari panjang gelombangnya. Nah, titik simpul. Titik simpul adalah titik yang amplitudonya selalu 0. Mungkin Tika boleh kembali ke gambar, Tika. Gambar gelombang, salah satu gambar gelombang saja, Tika. Nah, sebelumnya. Ya, kan ini bisa katakan titik simpul itu gambar yang tadi, Tika. Boleh. Nah, itu, oh ya, itu. Nah, titik simpul itu berarti bisa Anda lihat tuh kan dari panjang gelombang itu yang dia selurusan dengan garis apa namanya ya, yang warna biru. Berarti kan dia tidak ada ketinggian. Jadi amplitudonya sama dengan 0 gitu. Ya, benar. Ya, itu yang ditunjuk oleh Tika ya. Oke, lanjut ke slide tadi, Tika. Nah, jadi nol, amplitudonya 0 sehingga dan sehingga didapatkan sin KX sama dengan 0 berarti 0 pi, pi 2 pi, dia kan letaknya di situ tuh. Nah, jadi dapatkan nilai X-nya
atau titik simpulnya nanti N per 2 alfa atau 2N alfa per 4. Nah, N-nya sama, apakah simpul pertama, simpul kedua, ketiga. Gitu, Kang. Nah, tadi ujung terikat. Nah, sekarang ujung bebas. Nah, yaitu gelombang birunya tuh gelombang yang datang. Dan gelombang yang eh, merah yang putus-putus, gelombang yang pantul. Jadi untuk Y1-nya bisa Anda lihat sin omega T kurang Kx, Y2-nya sin min omega T kurang Kx. Berarti Y2-nya berarti negatif, amplitudonya min sin omega T plus Kx. Nah, perpaduan nih tadi kan dijelaskan karakteristik dari gelombang itu adalah adanya interferensi atau perpaduan dari dua gelombang atau superposisi gelombang. Adanya gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, YP tadi kita bahas kan YP sama dengan Y1 plus Y2 berarti asin omega T kurang Kx dikurang asin omega T plus Kx. Nah, YP itu misalkan Ananda carikan dengan kita biasa matematika. A-nya itu kita letakkan ke samping kiri dulu, terus baru kita kurung semua yang ada di dalamnya itu. Berarti sin omega T dikurang Kx, dikurang sin omega T plus Kx. Nah, nanti kalau sin omega T kurang sin A kurang B dikurang sin A plus B, itu kan nilainya adalah oh, cos A cos B gitu. 2A cos 2A cos A cos B. Jadi 2A cos KX sin omega T. Jadi YP-nya berarti untuk YP-nya ada AP sin omega T, sedangkan untuk AP-nya berarti 2A cos KX. Karena kan nilai amplitudo kan yang di depan tuh, berarti yang tadi. Nah, itu amplitudo kan. Nah, lanjut di ujung bebas. Lanjut, Tika. Nah, ini mungkin tadi udah kita bahas dulu kan tentang perut ujung bebas. Posisi perut pertama adalah di 0. Tuh, perut yang pertama. Dan posisi perut kedua adalah di 2 per 4 setengah gelombang dari gelombang bebas. Jadi, saya Anda lihat, yaitu perut keduanya ada di setengah gelombang. Ya, kita lihat tuh misalnya dilihat saja yang tempat yang merah saja misalnya. Berarti di mana kita menemukan perut kedua itu di saat dia di setengah gelombang. Dan kita menemukan perut ketiga di saat dia di satu gelombang. Nah, itu kan untuk perutnya. Nah, untuk simpulnya, posisi simpul pertama adalah seperempat gelombang. Simpul, ya itu berarti kalau lihat di P1 yang merah itu berarti diletakkannya di S1. Simpul 1 kan digambar, berarti itu kan masih 1/4 gelombang nih. Nah, simpul 2 di mana letak simpul 2-nya? Nanti pada simpul kedua itu kan terletak di 3/4 gelombang. Dan begitu saja selanjutnya nanti simpul ketiga ada 5/4, simpul keempat ada di 7/4 gelombang. Lanjut, Tika. Oke, ini contoh soalnya. Ibu boleh minta bantuan sama Nada. Ada yang bisa bacakan contoh soalnya? Saya, Bu. Oke, boleh kita. Silakan ya. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah... Oke, terima kasih kita. Nah, kita lihat nih dulu. Kita langsung bahas saja ya. Nah, lihat di gambar. Itu kan ada tuh, mana perut satu, mana simpul satu. Nah, panjangnya 2 meter nih. Digetarkan sehingga terbentuk 5 simpul seperti diletakkan di
gambar. Nah, pertanyaannya letak perut kedua dari ujung pantul. Berarti ujung pantulnya berarti gelombang pantul. Nah, S5-nya berarti 2 meter ya. Maksudnya simpul kelima berarti letaknya di 5 meter. Nah, simpul kelima itu berarti eh, berdasarkan dari setengah, tambah dengan setengah, tambah setengah, tambah dengan setengah gelombang. Jadi kan simpul satu dia tuh setengah gelombang, simpul dua setengah gelombang, simpul tiga setengah gelombang, simpul satu dia kan masih di nol, maaf ya, simpul satu masih di nol, simpul kedua di setengah, simpul ketiga di seperempat, jadi satu di simpul dua tuh berarti dia satu gelombang di simpul tiganya karena ada satu lembah, ada satu gunung. Simpul keempat berarti udah masuk pula ke gelombang kedua. Itu berarti empatnya 1 meter. Coba Nanda lihat di gambar, kan perut satu tuh terletak di mana? Perut satu terletak di 1/4 gelombang karena dia masih setengah ya, belum sampai ke dia baru sampai ke puncak pertama, masih seperempat gelombang. Nah, sehingga kalau P2-nya itu setengah gelombang tambah seperempat gelombang sama dengan 3/4 gelombang untuk P2. Dan Anda lihat P2 tuh dia kan belum sampai ke bawah kan, berarti belum sampai ke satu gelombang, masih 3/4 gelombang. Berarti 3/4 meter dikalikan dengan panjang satu gelombang 1 meter. Jadi letaknya letak perut kedua adalah 3/4 meter. Mungkin dari gambar juga bisa Anda lihat kan berapa meter dia yang pertama kali kita cari tuh berapa panjang satu gelombangnya. Jadi jika ada berapa gelombang dalam 2 meter, kan ini ada 2 gelombang nih kalau kita gambarkan akan lebih jelas. Karena ini ada 2 gelombang, kalau kita gambarkan berarti 2 meter, 2 gelombang. Sedangkan panjang gelombang itu adalah eh, panjangnya satu gelombang gitu. Jadi satu gelombang itu 1 meter. Nah, itu perut itu terletak di 3/4 panjang gelombang. Jadi 3/4 kali 1 meter sama dengan 3/4 meter. Lanjut, Tika. Nah, itu adalah penjelasannya dari itu. Jadi, setiap soal nanti yang ada gelombangnya, menentukan titik perut, titik simpul, atau nanti kan panjang gelombang, jelasin oleh Ibu Zara tadi, Anda terlebih dahulu tuh harus menggambarkan gelombangnya. Biar bisa dari gambar itu udah bisa sebenarnya kita analisis berapa panjangnya. Itu, terima kasih. Sekian penjelasan dari uh, Ibu dan juga Ibu Zara. Mohon maaf jika ternyata dalam penyampaian masalah atau mungkin kurang mengerti dari Ananda semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sangat berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, uh, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Sekian, terima kasih Ibu dan Ibu Sarah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.